Shalom, selamat sore pemirsa. Apa kabar hati kalian di sana? Melakukan apa hari ini? Saya berharap setelah sekian hari kita berdiam di rumah, ya isolasi diri, kondisi hati kita masih tetap ukwi. Izinkan saya sore ini bicara tentang topik self control atau kontrol diri, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama di masa-masa sulit yang sedang kita alami bersama pada saat ini. Oke. Self control atau kontrol diri, masih agak tidak enak rasa karena ada sedikit syariawan. Self control atau kontrol diri itu apa sih? Kamu psikologi mengatakan self control itu adalah kemampuan individu untuk mengarahkan tingkah lakunya sendiri dan kemampuan untuk menekan atau menghambat dorongan yang ada. Wow. Lalu lebih lanjut dikatakan lagi self control itu adalah suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi yang positif. Kata demi kata atau kalimatnya gampang untuk dipahami, bukan? Jadi tidak terlalu sulit. Itu kalau menurut kamu psikologi. Lalu kalau menurut kekristenan, self control, kontrol diri atau yang sering kita dengar sebagai pengendalian diri, itu apa artinya? Itu dari kata Yunani ekateria yang berarti kuasa untuk menahan diri, self resist, dan menahan nafsu, self confidence. Jadi pengendalian diri itu kita sama-sama tahu adalah salah satu buah roh sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Sekali lagi kita sepakat mengatakan kalau menguasai diri itu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kalau kita baca Alkitab, kita bisa temukan pengalaman beberapa orang yang pada suatu masa gagal menguasai dirinya. Contohnya di Perjanjian Lama kita lihat Daud yang ketika dia melihat Batsheba, istri Uria, dia tidak dapat menahan dirinya sehingga akibatnya apa? Daud melakukan kesalahan lagi. Jadi kesalahan yang satu beranak kesalahan yang lain. Apa itu? Dia melakukan pembunuhan berencana kepada Uria. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Daud di zaman dulu dibawa ke zaman sekarang, kayaknya Daud akan terkena pasal berlapis deh. Merebut istri orang lalu melakukan pembunuhan berencana. Begitulah imajinasi saya, saudara. Dari kalau di Perjanjian Baru kita melihat contohnya siapa? Judas Iskariot, salah satu dari 12 murid Yesus yang ketika seharusnya dia setia tapi karena dia tidak mampu mengontrol dirinya, menahan dirinya, dia menjadi serakah, mata hatinya menjadi buta sehingga dia akhirnya menjual Yesus. Dari contoh-contoh ini kita bisa belajar kalau ternyata banyak orang akhirnya gagal meskipun sebenarnya IQ-nya, tingkat intelijensinya tinggi, tapi karena kontrol dirinya rendah, dia gagal dalam hidupnya. Dengan kata lain, ternyata untuk berhasil dalam hidup ini, dalam hal apapun, untuk berhasil dalam hal apapun, sekali lagi untuk berhasil dalam hal apapun, kita tidak hanya memerlukan pengetahuan atau IQ, tapi kita juga memerlukan kontrol diri. Apapun yang dibangun akan hancur jika penguasaan diri itu rendah. Amsal 25 ayat 28 mengatakannya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Itu sebabnya Paulus kepada salah satu muridnya Timotius itu pernah berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi kalau tadi kita mengatakan self control itu penting, sekarang pertanyaannya adalah mengapa itu menjadi sangat penting. Setidaknya ada 3 alasan yang saya temukan yang mau saya kemukakan sore ini kepada kita kenapa self control itu penting. Pertama, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi self control itu berperan penting dalam hubungan seseorang dengan orang lain atau interaksi sosial. Bayangkan saya dengan tetangga.
saya Batak, saya Kristen. Tuh tertulis depan rumah juga pendeta, mereka tahu saya pendeta. Uh, Mayoritas di sini Muslim, dan kalau saya tidak salah mengingat, kami cuma ada 3 orang Kristen di sini. Jadi saya KBP, kemudian ada 1 Katolik, kemudian ada Kristen Jawa. Bayangkan saudara, kalau saya tidak punya self control, apa yang terjadi? Saya bisa setiap hari berantem, ribut dengan tetangga yang satu sekarang, besok tetangga yang lain, tetangga yang lain, tetangga yang lain, tetangga yang lain. Dimanapun saya tinggal tidak akan pernah bisa bertahan lama. Karena apa? Karena saya tidak punya pengendalian diri ketika menghadapi karakter yang berbeda dengan saya. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi self control itu sangat diperlukan atau berperan penting dalam interaksi sosial kita, karena kita adalah makhluk sosial. Apalagi di saat sekarang ini, coba apa jadinya ketika self control itu tidak ada. Kita akhirnya hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Luar biasa kan? Menumpuk bahan makanan, menumpuk peralatan medis, lalu menjualnya dengan harga semau gue. Waduh, luar biasa. Kita akhirnya kehilangan kontrol diri kita dalam memikirkan diri sendiri. Yang kedua, kontrol diri itu memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita atau nilai diri. Jadi sering sekali seseorang itu memberikan penilaian dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kalau saya melakukan sesuatu yang baik, maka orang akan menilai saya baik. Tapi kalau saya melakukan sesuatu yang tidak baik, orang akan menilai saya tidak baik. Kalau saya suka marah-marah, suka menggerutu, maka orang pasti akan menilai saya tidak baik. Jadi kontrol diri itu memiliki peran untuk menunjukkan siapa diri kita atau nilai diri kita itu apakah positif atau negatif. Lalu yang ketiga, kontrol diri itu berperan dalam pencapaian tujuan pribadi. Jadi contohnya kalau saya punya tujuan untuk hidup sehat, tapi kemudian saya tidak punya kontrol pribadi, makan seenaknya, ya apa yang terjadi? Tidur seenaknya, apa yang terjadi? Ya mustahil saya bisa mencapai tujuan pribadi saya untuk bisa hidup dengan sehat yang tadi. Nah, setidaknya ada 3 tadi. Kenapa kontrol diri itu penting? Pertama, karena itu ada hubungannya dengan interaksi sosial kita sebagai makhluk sosial. Lalu yang kedua dalam soal nilai diri kita. Lalu yang ketiga adalah dalam pencapaian tujuan pribadi. Lalu pertanyaannya adalah, dari hal apa saja kita harus memiliki kontrol diri? Nah, yang pertama menurut saya adalah dari tekanan. Awalnya tinggal di rumah itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi ketika anak-anak mendengarkan kalau sekolahnya libur, ore, dia bersorak dengan gembira, ore, berarti tidak ada aktivitas ke sekolah, pikirnya begitu. Oke lah, ada PR di rumah, oke lah, katanya belajar secara online. Oke, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, oke saja. Bagi orang tuanya juga oke. Ketika orang tuanya juga tidak bekerja, sama-sama stay di rumah, rasanya menyenangkan sekali. Jarang-jarang sekali kita bisa punya waktu bersama dengan keluarga. Tapi 1 minggu berlalu, masuk ke 2 minggu, ke depan masih ada 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Aduh, luar biasa apa yang terjadi. Tinggal di rumah ternyata menjadi sebuah tekanan untuk kita. Dan tadi pagi saya bertanya kepada beberapa orang apa yang mereka alami setelah beberapa hari tinggal di rumah. Ya, lalu dari semua orang yang saya tanya itu, ya umumnya mereka mengatakan berat badan naik. Berat badan naik. Bahkan ketika saya bikin survei kecil-kecilan tentang berat badan ini, ya ada yang menjawab seperti ini: berat badan naik dengan drastis dan tertuduhnya adalah Indomie, pop mie, cemilan ini, cemilan itu, cemilan ini, cemilan itu. Luar biasa. Jadi bahkan ada lagi yang mengatakan ya sampai timbangan itu jijik melihat tubuhnya karena berat badannya itu sudah nggak karu-karuan lagi. Jadi beberapa orang ibu-ibu di grup PD saya mengatakan lagi bahkan membuat kelakar-kelakar, dia membuat kue yang menggulung adonan tetapi lemak-lemak di perutnya yang dia gulung, itu efek dari berat badan. Nah, jadi luar biasa ternyata tekanan yang ada ketika
kita memiliki kontrol diri terhadap tekanan itu ya ada dua. Biasanya yang terjadi terkait dengan soal makanan, menjadi tidak selera makan atau menjadi sangat ingin makan lagi dan makan lagi dan makan lagi. Nah ternyata ya kita sangat penting untuk memiliki kontrol diri terhadap tekanan, apalagi dengan orang tua yang harus mendampingi anaknya belajar online. Kalau tidak ada kontrol diri terhadap tekanan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah, apa yang terjadi? Tekanan darah kita menjadi naik. Bahkan tadi saya baca di Facebook ada orang tua yang protes mengatakan, enak ya guru ya makan gaji buta, nggak kerja juga tapi tetap dapat gaji. Wah luar biasa ya, padahal kan mereka tetap bekerja sebenarnya, menyediakan soal-soal, mengoreksi jawaban anak-anak ya. Tapi seperti itulah, tekanan bisa membuat kita kehilangan kontrol diri, sehingga pada akhirnya lihatlah beberapa orang ketika dikatakan untuk stay di rumah, mereka tetap akhirnya keluar karena apa? Sudah tidak enak. Bahkan tadi pagi saya dengar di televisi ketika ada dialog interaktif melalui telepon dengan dokter, ada seorang penelpon yang mengatakan mana yang sebenarnya lebih menakutkan ya, bahaya kelaparan atau bahaya corona gitu. Jadi itu karena kenapa? Tekanan ya. Jadi tidak ada kontrol diri ya, akhirnya ya jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi dari hal apa kita perlu memiliki kontrol diri? Tekanan. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua dari apa? Dari kedagingan. Dari kedagingan. Rasanya kalau soal kedagingan saya tidak perlu bicara banyak lah, kita tanda kutip ahlinya lah di soal kedagingan itu, baik itu terhadap soal gaya hidup ya, apalagi di zaman sulit seperti sekarang. Wah terasa sekali ya, yang biasa nongkrong, yang biasa duduk di kafe, biasa belanja ke mall, tiba-tiba tidak bisa melakukan semuanya itu. Wah luar biasa ya. Kalau tidak ada kontrol diri, kita masih akan tetap belanja secara online, ingin beli ini dan beli itu ya. Tapi tidak, tadi kedagingan kita pun harus kita kontrol, karena kalau tidak ya kita bisa seperti kata Paulus, bertuhankan perut. Nah, akhirnya kampung tengah kita yang mengatur kita, mengendalikan kita. Jadi itu dia, dari tekanan, dari kedagingan, setidaknya dari hal itu. Lalu yang terakhir adalah bagaimana caranya kita untuk bisa menguasai diri. Bagaimana caranya menguasai diri? Wah, saya kutip satu lagu yang mengatakan begini, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bagaimana caranya kita menguasai diri? Balik lagi seperti saya bicarakan kemarin itu, bagaimana kita mengendalikan hati kita. Jadi kontrol diri itu sebenarnya pusatnya adalah di hati. Lalu bagaimana caranya supaya hati kita benar-benar terkontrol? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Yohanes pasal 15, perumpamaan Yesus tentang anggur yang benar. Tidak ada kontrol diri di luar Tuhan, hanya di dalam dan bersama dengan Tuhan kita bisa memiliki kontrol diri yang benar. Lalu yang kedua apa supaya kita bisa kontrol diri? Dengan tetap sadar, dengan tetap waspada, dengan tetap berjaga-jaga. Karena artinya ketika saya mengklaim saya bisa mengontrol diri, lalu saya tidak waspada lagi terhadap sekitar saya, di saat itu saya bisa jatuh. Ya 1 Petrus pasal 5 ayat 8 kayak 9. Bagaimana saya tetap tanda kutip waras? Supaya tidak ikut-ikutan gila dengan kondisi sekitar yang menggila, tidak tergoda walaupun saya digoda, seperti itulah. Nah, tetap saya alim di tengah-tengah kelaliman. Nah, kira-kira begitulah kalimatnya. Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya saya tetap bisa memiliki kontrol diri? Berani tampil beda. Itu pasti. Berani tampil beda. Ketika misalkan orang akhirnya terjebak di dalam cara makan yang tidak terkontrol di masa-masa isolasi diri ini, saya berani katakan tidak kepada kedagingan, tidak kepada kedagingan. Jadi beberapa teman posting, saya sedang makan ini, saya sedang memilih ini, saya sedang makan ini. Jujur, saya pribadi ingin sebenarnya, tapi ketika saya berpikir apa efeknya itu terhadap kesehatan saya, maka saya berani katakan tidak. Jadi saya memilih lebih melakukan hal yang lainnya, misalnya dengan menyapa bunga-bunga saya yang seperti ini, korek-korek tanahnya lagi. Sudah bagus sebenarnya tatanannya, saya pindah-pindah ke sana sini, pokoknya bagaimana saya bisa mengisi waktu tanpa harus merusak kesehatan saya. Jadi berani tampil beda gitu loh. Jadi
Saya berharap apa yang saya sampaikan siang ini bisa menjadi sesuatu yang menyemangati kita supaya kita memiliki kontrol diri terhadap hal apapun, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang. Jujur, saya prihatin sekali dengan kondisi kita saat ini. Kita sama-sama sulit, dan di masa-masa sulit ini Bapak Presiden kita mengalami duka cita, tapi masih ada saja orang yang tidak memiliki kontrol diri, bahkan itu menjadi sebuah kesempatan untuk mengatakan ini dan itu. Tapi saya akan bahas itu lain kali ya. Mari kita bertumbuh dalam karakter yang baik dengan memiliki kontrol diri, tetap terhubung dengan Tuhan. Salam sehat, tetap bahagia, semangat dan uhuy.